Hai hai, halo Sobat Santano, kembali lagi di Santano Podcast. Ya, Sobat Santano, kembali lagi di episode kali ini bersama saya, Ibu Puspita, dan ditemani oleh dua orang gadis cantik dari SMA Thomas Aquino. Nah, kita kenalan dulu ya ke narasumbernya. Ayo silahkan Luna. Oke. Halo semua, nama aku Luna Deisa. Kalian bisa panggil aku Luna. Aku berasal dari kelas 12 IPS 1. Halo semua, nama aku Nadine dari kelas 12 IPA 1. Iya, teman-teman Santano semuanya, di episode kali ini kita akan bahas tentang Imlek. Nah, kebetulan kan ya, minggu ini kita akan merayakan Hari Raya Imlek ya, teman-teman ya. Jadi kita mau tanya-tanya nih. Nah, kebetulan Luna dan Nadine ini adalah salah satu siswa SMA Thomas Aquino yang ada keturunan Chinese-nya ya, pasti merayakan Imlek. Nah, tentang Imlek nih dulu. Biasanya kalau Imlek itu kalian ngapain aja sih? Dari mana dulu nih? Luna dulu deh, boleh. Dari aku. Kalau di tradisi keluarga aku ya, biasanya kita bangun pagi diawali dengan berdoa bersama untuk syukuran. Habis itu kita ada makan kue keranjang. Tahu kue keranjang nggak? Oh, itu kayaknya ciri khasnya Imlek banget ya, kue keranjang itu ya. Kue keranjang itu tuh simbolisnya agar membawa keberuntungan bagi kita gitu. Habis itu yang pasti itu kita dapat angpau ya. Dan angpau itu asik nih dapat angpau. Itu biasanya yang ditunggu-tunggu nih teman-teman. Soalnya yang angpau itu hanya bisa didapati oleh anak-anak yang belum menikah. Tapi kalau yang udah menikah nggak boleh dapat gitu. Dia bolehnya ngasih doang gitu. Terus kita juga ada makan mie panjang umur. Mie panjang umur. Apa tuh mie panjang umur? Sama nggak sama kayak Indomie gitu misalkan, sama nggak? Beda. Oh, beda ya. Jadi biasanya pakai bumbu Cina ya, Bumbu Cina biasa lebih ke kecap-kecapan gitu. Kecap ikan terutama. Jadi rasanya cenderung manis, agak amis-amis dikit. Oh, gitu. Oke. Jangan lupa juga kalau mie panjang umur itu ada biasa telur puyuh warna oranye gitu, yang kecil-kecil. Oranye atau enggak warna merah? Ya, atau enggak warna merah kecil-kecil gitu. Atau enggak telur yang gede warna merah. Itu warna merah wajib. Ya, bener. Berarti itu tuh kalau makan mie apa tadi? Mie panjang umur itu berarti semua keluarga yang merayakan Imlek itu makan mie itu. Iya, itu wajib. Oh, berarti tradisi semua orang yang merayakan Imlek gitulah ya. Kalau misalkan di Nadine sama kayak Luna nggak makan kue keranjang dan lain sebagainya kayak gitu. Kurang lebih sama sih, yang pasti kan ada yang ngasih menerima angpau, dan yang lebih tua yang udah menikah itu ngasih angpau. Tapi kalau yang lebih tua tidak selalu tuh ngasih angpau, soalnya kan kayak yang ngasih angpau tuh boleh yang udah menikah aja. Jadi kalau misal udah tua pun, misal udah umur 40, 50 kalau belum menikah, dia berhak mendapatkan angpau sebenarnya. Oh gitu. Iya. Sama tapi satu pengecualian kalau di keluarga saya biasanya misalnya anak nih udah nikah, dia boleh ngasih ke orang tuanya. Gitu. Kalau sama anak udah nikah, misal papa mama saya terkadang kalau setiap Imlek itu mereka ngasih itu juga ke orang tua, ke kakek nenek saya gitu. Oh iya. Kalau angpau, nah biasanya nih kan kalian tiap tahun pasti ya kumpul sama keluarga, dikasih angpau. Biasanya uang angpau itu kalian pakai apa nih? Penasaran nih. Tergantung sih. Tergantung apa nih? Saya sih kalau saya tuh tak simpen dulu, kayak supaya merasakan dulu gitu, supaya merasakan punya uangnya banyak nih. Gitu ya. Gitu. Oh, kalau angpau itu harus selalu di amplop merah ya? Iya, Ciri khasnya. Cuman kalau memang nggak ada amplop merah, boleh amplop putih. Yang penting diselipin ke sesuatu benda gitu. Oh iya. Karena sifatnya itu tidak boleh dipamerkan gitu. Oke. Nah, lanjut ke makna kalian setelah melewati sekian banyak Imlek gitu. Jadi apa sih yang bisa kalian maknai tentang Imlek itu? Itu boleh dong sharing ke teman-teman. Dari Nadine dulu. Nadine. Apa ya? Kalau dari saya sih, keluarga saya tuh yang penting
kebersamaannya, lebih ke inti itu kebersamaannya, supaya kita tuh kan terkadang kan ada yang rumahnya di Denpasar, misal kalau di Bali Denpasar, ada yang di kalau saya di Canggu kan gitu, ada juga mungkin keluarga-keluarga yang ke Surabaya misalnya, ke Jakarta. Jadi supaya di hari Imlek itu kita bakal ketemu di satu tempat. Biasanya itu ke tempat, kalau keluarga saya itu ke tempat kongco atau kakek buyut gitu. Kalau saya keluarga dari papa itu kakek buyutnya itu di Pupuan. Jadi biasanya kita bakal kumpul ke Pupuan. Jadi kita sana saling ngasih angpau dan terima angpau. Habis itu juga yang penting makan bersama, ngobrol sama, canda bareng supaya dia tuh supaya kita makin tetap deket gitu dengan keluarga gitu. Oh, kalau Luna gimana Luna? Kurang lebih sama ya sama dia, cuman intinya kalau di keluarga saya itu di hari Imlek itu harus merasakan kebahagiaan pertama, lalu kesejahteraan, lalu kebersamaan, itu yang diutamakan di keluarga saya. Jadi mungkin makna yang dari Imlek itu adalah kebersamaan dan kebahagiaan karena kan kita berkumpul gitu. Dan di hari Imlek itu yang penting money ya guys. Angpaunya gitu ya. Angpaunya itu yang ditunggu-tunggu gitu. Oke, jadi kalau bisa dibilang Imlek ini semacam hari penting buat kalian setahun sekali gitu ya. Jadi buat kumpul bareng sama keluarga, apalagi kalau keluarganya jauh-jauh gitu ya. Oke, kalau Luna keluarganya asli tinggal di Bali atau di luar? Di luar Bali. Sebenarnya Luna itu kan keturunan Chinese-nya dari pihak papi. Nah, papi itu memang Chinese totok dan memang dari Bali asli. Tapi memang keluarganya Chinese. Dulu papa Buddha tuh sebenarnya. Oh gitu. Ya, cuman habis itu ke Katolik. Dari situ juga kurang juga tradisi-tradisi kayak sembahyang ke wihara gitu. Itu tuh agak kurang. Jadi waktu sampai Luna pun udah kita nggak diwajibin untuk di hari-hari yang spesial itu kita harus sembahyang. Oke, berarti yang paling kental itu kalian ikuti, kalian rasakan itu yang Imleknya ya? Imlek. Iya, bener-bener. Kalau Nadine gimana? Keluarganya dari luar Bali atau dari Bali? Enggak, kalau papa mama keduanya sama-sama Tionghoa Bali, jadi setengah Chinese, setengah Bali gitu keduanya. Mama cuman bedanya kalau papa dulu di Pupuan, mama di Gerenceng gitu aja sih. Oke, ya. Nah, kalau dari kalian mengikuti atau tradisi Imlek ini, spesialnya Imlek ini bisa nggak dibilang perayaan untuk tahun baru? Bisa. Iya, karena Imlek sendiri emang Tahun baru gitu, tahun birunya. Bedanya Imlek sama kita merayakan tahun baru kayak tahun baru waktu ini nih, kita merayakan tahun baru 2024. Bedanya apa sama Imlek? Kayaknya kalau misalnya bedanya di penanggalannya sih. Tanggalnya juga beda. Tanggalnya Kalau misalnya Imlek itu kan dia menurut kalender Cina. Tapi kalau misalnya tahun baru itu kan universal. Untuk semua gitu. Satu bumi ini merayakan gitu. Tapi kalau Imlek itu mungkin memang khusus kayak orang-orang yang mungkin yang Chinese gini atau enggak orang-orang yang di Cina sendiri gitu. Oh, berarti dia punya semacam kalender atau penanggalan khusus. Bener. Kayak misalnya kalender Bali gitu kan agak beda juga gitu. Hari raya juga kan ada beda-beda gitu. sama kayak di kalender Cina nggak cuma Imlek aja. Iya, sebenarnya nggak cuma Imlek aja. Tapi ada hari-hari penting bagi orang Chinese juga yang harus di mana dia harus sembahyang, harus dirayakan gitu. Kalau tahun sekarang kalian mau rayain Imleknya di mana? Kalau aku sama aja sih ke Pupuan juga, sama juga nyamperin ke keluarga mama juga, ada oma opa gitu ke Gerenceng. Habis itu juga ke tempat-tempat kayak omnya mama, omnya papa, tantenya papa, semua gitu. Jadi kalau kita nggak ketemu di satu tempat itu, kita Nadine tuh bakal ke kunjungan satu-satu gitu. Kalau Luna agak beda sih ya, kebetulan karena keluarga Luna itu tersebar di pelosok-pelosok Indonesia gitu. Jadi agak susah untuk ketemunya ya. Jadi hanya di waktu-waktu tertentu mungkin, tapi bukan Imlek sayangnya. Jadi kalau misalnya Imlek itu kita memang kebiasaan rayainnya di rumah dengan keluarga inti ya.
Tapi ada beberapa waktu kita Imlek ngundang saudara-saudara di Bali. Oh, berarti ketemunya sama saudara-saudara keluarga yang ada di Bali. Jadi open house. Open house gitu biasanya. Atau enggak kita yang datang ke saudara kita yang open house. Oh, giliran ya. Giliran. Silaturahminya. Nah, harapan kalian nih buat Imlek, buat perayaan Imlek tahun ini apa harapannya? Nadine dulu. Ada yang spesialkah yang berbeda dengan Imlek sebelumnya? Tentunya supaya Nadine itu mendapat angpau yang banyak. Kali ini sama. Tujuan kita sama. Tujuan Imlek adalah uang. Iya. Menariknya di situ ya. Di situ. Tapi kalau udah menikah beda cerita lagi. Kita udah belum nikah nih, jadi harus uang. Apalagi sebentar lagi ya. Benar. Sebentar lagi sudah mulai sibuk dengan mau kuliah kan, mau pergi jauh meninggalkan keluarga segala macam. Jadi inilah kesempatan untuk kalian mengumpulkan cuan itu. Pengsai. Selain itu kan pasti ya supaya kita semua itu berbahagia juga, sejahtera, selalu mendampingi kita gitu. Oke. Untuk aku harapan Imlek tahun ini adalah semoga di Imlek tahun ini semua keluarga itu mungkin ya harapan kecil ya bisa berkumpul. Karena ya waktunya mungkin sebentar lagi ya di Bali untuk kita berkumpul karena mungkin juga Luna bakal pergi keluar Bali kuliah untuk merantau gitu. Jadi ini kesempatan terakhir kita untuk berkumpul. Itu aja sih yang Luna harapin ya sama itu tadi. Iya. Di tahun baru di perayaan Imlek ini kalian bisa mendapatkan apa yang kalian harapkan. Amin. Terutama nih kalian udah kelas 12, sebentar lagi ujian, pasti ada doa-doa spesial yang diharapkan ya di saat Imlek. Nah, Ibu minta dong, kalian kan udah kelas 12 nih. Jadi sudah melewati banyak sekali proses, banyak sekali fase selama kalian belajar di sini. Nah, minta spill dikit kegiatan belajar kalian itu di sekolah yang seru-seru kayak gimana sih biasanya? Dari Luna dulu dah. Biasanya kegiatan yang seru di sekolah itu ya bagian kerja kelompoknya. Kalau misalnya dapat kelompok yang bagus, tapi dari tenaga pengajarnya juga bagus kok. Berarti paling suka tuh kerja kelompok ya? Pasti ya, biasa sambil rumpi. Kalau misalnya kelompoknya bagus gitu. Kalau dapat kelompoknya bisa diandalkan. Anak-anaknya kan bebannya di kita ya, Say. Jadi kan agak-agak rumit gitu. Tapi yang paling bagus di sini adalah tenaga pengajarnya itu dapat mengajar itu kayak sesuai dengan umur kita gitu loh. Ada beberapa mata pelajaran yang mungkin aku suka karena emang gurunya itu bisa menyesuaikan diri dengan anak-anak SMA. Jadi bukan kayak dia tidak membangun batas gitu ya di sini. Biar kita kayak ngerasa ngebounding gitu sama gurunya. Jadi lebih nyaman untuk belajar gitu. Kalau Nadine gimana? Suka belajar kelompok juga nggak? Suka sih, cuman kalau Nadine lebih prefer kalau kegiatan sekolah itu kalau ada event-event gitu. Jadi kayak misalnya kayak kemarin ada Natal Tahun Baru, itu tuh bagi Nadine tuh seru gitu karena kita nggak berbaur cuma sama kelas kita aja, tapi juga bisa sama adik kelas, sama kelas sebelah, mungkin sama seminari juga kan mereka datang ke sini gitu. Oke. Jadi lebih punya waktu buat interaksi sama adik-adik kelas ya. Nah, ada nggak mata pelajaran yang paling kalian seneng banget sampai dapat mata pelajaran ini nih semangat gitu? Ada nggak? Apa ya? Tapi gimana ya? Spill nggak? Dari Nadine dulu deh mungkin. Spill dulu. Kalau aku mungkin paling suka itu bahasa Jepang mungkin ya, karena bahasa Jepang itu bagi Nadine kan suka nonton anime gitu kan. Jadi kayak kalau kita bahasa Jepang tuh kayak bisa belajar dari sekolah, bisa juga belajar dari anime gitu. Jadi kayak misalnya nonton anime ini, tadi kayak aku belajar ini waktu bahasa Jepang deh. Jadi kayak beneran ternyata bener dari kehidupan sana, mungkin kurang lebih juga seperti itu gitu. Oke, berarti ada belajar di kelasnya dan ada otodidaknya ya. Kalau Luna? Ya, kalau bahasa Jepang juga bagus sih menurut Luna itu karena gurunya juga asik ya. Dan gurunya juga kayak setiap dia ngepresentasiin sesuatu itu kayak ini kayak
serasa kita tuh dibawa gitu loh ke Jepang. Jadi kayak emang bener-bener Asik Iya, dong. bener-bener. Dan dia kayak nampilin video-video ini loh tradisi Jepang kayak gini. Ini salah Iya, satu iya, budaya. iya. Jadi bukan kayak cuman ngomong doang. tapi kita Jadi tahu tapi ada juga buktinya. tradisinya. Terus ada animasinya juga yang buat kita nggak bosan gitu. Tapi selain bahasa Jepang, Luna juga suka bahasa Indonesia. Balik lagi karena gurunya asik. Siapa Mami Yustin ya, Mami Yustin. Nah. Mami Yustin tuh asik banget orangnya. Suka marah-marah, tapi kalau dia Marahnya tuh marah-marah tuh perhatian, itu juga kayak dia tuh perhatian juga kan gitu. ya jadi kalau di kelas Luna tuh suka bikin dia marah. Ya, Dia bener-bener. udah marah Sengaja gitu ya. sengaja. Oke. Kayak semua kelas gitu deh. Ini semacam intermezzo dulu nih. Iya. Mami Tapi kayak Yustin. kita tuh diajak belajar sambil bercanda. Ya, gitu. jadi kayak Candanya tuh candain dia. Iya. Biasanya jadi kayak kita belajarnya tuh jadi ya lebih ke santai, kita juga gampang masuk materinya gitu. Benar. Oke deh, terima kasih sedikit spill tentang pembelajaran kita. Semoga nih di penghujung kalian belajar di sini, apalagi sebentar lagi nih kan harus fokus sama ujian praktek ya. Bulan depan udah ujian sekolah, jadi di waktu yang singkat ini kalian bisa tambah fokus belajar lagi. Nah, oke teman-teman Santano semuanya, itu sedikit cerita kita tentang Imlek. Nah, jadi buat Kak Luna dan Kak Nadine, semoga hari raya Imleknya menjadi hari raya yang berkesan dan bermakna untuk kalian tahun ini dan tahun-tahun setelahnya. Nah, buat teman-teman Santano yang merayakan Imlek juga, selamat hari raya Imlek, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Nah, sebelum kita akhiri, untuk kalian yang masih di bangku SMP, nih kita sudah buka pendaftaran, jadi jangan lupa kunjungi semua media sosial SMA Thomas Aquino dan lihat di situ informasinya mengenai PPDB tahun 2023 dan 2024. Ulang ya Bu Vigis ya. Lanjut ya. Oke, buat teman-teman yang ada di SMP, kita sudah mulai pembukaan untuk penerimaan peserta didik baru di tahun ajaran 2023 dan 2024. Jangan lupa kunjungi semua media sosial SMA Thomas Aquino dan cari tahu semua informasinya di sana. Dan jangan lupa lihat brosur yang akan tayang setelah ini dan klik link yang ada di description box mengenai pendaftaran di SMA Thomas Aquino. Oke, Kak Luna dan Kak Nadine, terima kasih sudah mau nimbrung di sini di podcastnya Santano. Semoga rencana kalian ke depannya untuk kuliah dan tahapan selanjutnya itu berjalan lancar ya. Terima kasih Bu. Amin, terima kasih. Amin. Terima kasih sudah menonton podcast kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya.